Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karla Manaram, mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Ilmu Hukum dengan nomor pokok mahasiswa 213300516024. Di dalam video ini, saya akan membahas materi seputar titik perkalian atau titik taut dalam Hukum Perdata Internasional atau HPI. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas 2 atau tugas sebelum ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Oke, baik, langsung saja. Untuk pengertian dari titik perkalian atau titik taut di dalam Hukum Perdata Internasional adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Maksudnya, titik perkalian atau titik pertautan sendiri dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang akan menunjukkan suatu adanya pertautan antara perkara itu sendiri dengan suatu tempat atau negara tertentu. Dengan karena itu akan menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu sendiri. Terdapat dua jenis titik pertalian atau titik sekunder dalam hukum perdata internasional. Yang pertama ada titik pertalian primer, yang kedua ada titik pertalian sekunder. Pengertian dari titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang akan melahirkan atau juga menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Lalu, titik pertalian sekunder merupakan faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang akan menentukan hukum mana yang akan harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Dari kedua istilah tersebut, antara titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder, dapat disimpulkan bahwa titik pertalian atau titik taut primer diperlukan untuk memilah kasus-kasus yang mengandung unsur asing yang apakah kasus tersebut masuk ke dalam kasus HPI atau hanya kasus perdata biasa. Kemudian setelah mengetahui apabila kasus tersebut adalah kasus hukum perdata internasional yang mengandung unsur asing, maka titik taut sekunder diperlukan untuk dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku, pengadilan mana yang akan digunakan, sehingga kita dapat menentukan apakah akan menggunakan hukum asing atau hukum nasional. Selanjutnya terdapat jenis-jenis faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer. Yang pertama, ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hubungan hukum perdata internasional. Yang kedua, terdapat pada bendera kapal. Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara itu didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan untuk menetapkan hukum mana yang akan menguasai kapal atau pesawat udara tersebut. Kebangsaan kapal atau pesawat udara ditentukan berdasarkan di negara mana kapal atau pesawat udara itu didaftarkan. 3. Ada domisili. Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan dalam hukum perdata internasional. Yang keempat, ada tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah dalam hukum perdata internasional. Yang kelima, ada tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan atau legal seat. Umumnya, kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Yang terakhir, pilihan hukum intern. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern, dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. 2 orang WNI Bandung mengadakan transaksi jual beli barang bahan suatu produk pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Argentina. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Argentina. Karena adanya pilihan hukum oleh para pihak yang membentuk kontrak jual beli ke arah hukum yang berlainan dari nasional, mereka akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional.
jenis-jenis atau faktor-faktor yang termasuk dalam titik pertautan sekunder. Yang pertama, ada tempat terletaknya benda atau lex situs atau lex praesitai. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hukum berkenaan dengan benda itu. Yang kedua, ada tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Yang ketiga, ada tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan atau lex loci celebrationis. Asas lex loci celebrationis yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Yang keempat, ada tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus. Menurut teori lex loci contractus ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat. Jadi, tempat dibuatnya suatu kontrak adalah faktor penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Yang kelima, ada tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci solution atau lex loci executionis. Yang keenam, ada tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Dalam perbuatan melanggar hukum dipakai menurut teori klasik. Hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Yang ketujuh, ada pilihan hukum atau choice of law. Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertama-tama oleh maksud dari para pihak, apa yang dikehendaki para pihak dan apa yang diingini para pihak. Jadi di hukum perjanjian hukum perdata internasional, para pihak memiliki keleluasaan untuk memenuhi hukum yang akan digunakan. Yang ke-8, ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan HTI. Demikian video penjelasan terkait titik pertalian dan titik taut dalam hukum perdata internasional. Mohon maaf apabila di video tersebut terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Salam sehat untuk kita semua.